Selamat datang di channel At-Tadrib 'ala Tarkib. Kita masih membahas mengenal buku At-Tadrib 'ala Tarkib bagian terakhir. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa jumlah ismiyah terdiri dari al-mubtada plus al-khabar. Al-jumlatul ismiyatu tatakawwanu min al-mubtada'i wal-khabari wa yakunu al-khabaru fiha shibhal jumlati. Dan khabarnya di terakhir ini adalah sebagai syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah? Syibhul jumlah, syibhu artinya adalah mirip. Sedangkan al-jumlah artinya adalah kalimat. Mirip dengan kalimat sama dengan belum menjadi kalimat. Artinya kalimat yang belum sempurna. Syibhul jumlati yatakawwanu min titik dua. Yang pertama adalah harful jar plus al-majrur. Huruful jar jamak dari harful jar atau al-jarru. Sebagian besarnya kita tulis di sini. Adapun sisanya nanti kita bahas secara terperinci insya Allah, yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Kita contohkan syibhul jumlah al-jaru plus al-majrur. Contohnya adalah fil hakibati. Artinya di dalam tas. Jadi apa itu majrur? Baiklah, kita bantu untuk memahami apa itu majrur. Contoh kata al-muslimu. Ketika kata al-muslimu dimasuki oleh huruf jar, kita ambil satu contoh min. Maka yang tadinya akhir katanya adalah dhammah, al-muslimu berubah menjadi kasrah minal muslimi. Inilah yang disebut dengan majrur. Kata al-muslimani untuk musanna atau dua orang asalnya menggunakan alif. Ketika dimasuki oleh huruf jar, maka berubah menjadi minal muslimaini, menggunakan ya, bukan alif lagi. Kata al-muslimuna untuk lebih dari dua sampai tak terhingga, ini disebut dengan jamak. Asalnya menggunakan waw, tetapi ketika dimasuki salah satu huruf jar, maka berubah menjadi minal muslimina, menggunakan ya, bukan dengan waw lagi. Adapun syibhul jumlah yang kedua terbentuk dari al-dzarfu plus al-mudhafu ilaih. Contoh-contoh dzaraf di antaranya adalah dakhila, fauqa, tahta, amama, dan lain-lain. Insyaallah kita akan membahas hal ini dengan terperinci insyaallah. Kita masukkan ke dalam contoh syibhul jumlah dakhilal hakibati. Dakhila dzaraf mansub. Silahkan diperhatikan di akhir kata di atas lam. Dalam kata dakhila menggunakan fathah. Al-hakibati mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih juga majrur. Jika diperhatikan syakl pada akhir kata yaitu pada ta marbuthah menggunakan jar. Dakhilal hakibati. Baiklah, kita kembali pada jumlah ismiyah dengan khobarnya syibhul jumlah. Kita contohkan. Al-kitabu fil hakibati. Al-kitabu adalah mubtada, khobarnya kita kasih garis berwarna hijau. Fi adalah al-jar. Sedangkan al-hakibah adalah al-majrur. Al-jaru dan al-majrur ini adalah khobar mubtada. Al-kitabu fil hakibati. Artinya adalah buku itu ada di dalam tas. Jika mubtadanya nakirah, maka mubtada wajib diakhirkan. Contoh, fil hakibati kitabun.
Kitabun adalah mubtada yang wajib diakhirkan karena dia dalam keadaan nakirah. Khobarnya kita kasih garis berwarna hijau. Fi adalah jar. Al-hakibah adalah al-majrur. Al-jaru dan al-majrur adalah khobar bagi mubtada. Fil hakibati kitabun artinya adalah di dalam tas ada sebuah buku. Kita kasih contoh lain dengan dzaraf. Al-kitabu dakhil al-hakibati. Al-kitabu mubtada, sedangkan khobarnya yang kita kasih garis berwarna hijau. Dakhila adalah warna biru sebagai dzaraf. Mansub. Dan setelah dzaraf adalah mudhaf ilaih majrur. Al-dzarfu dan al-mudhafu ilaih sebagai khobar bagi al-kitab. Al-kitabu dakhil al-hakibati. Artinya buku itu ada di dalam tas. Jika mubtadanya nakirah wajib diakhirkan. Kita contohkan dakhil al-hakibati kitabun. Kitabun adalah mubtada, khobarnya kita kasih garis berwarna hijau. Dakhila adalah dzaraf, al-hakibah adalah mudhaf ilaih majrur. Al-dzarfu dan al-mudhafu ilaih sebagai khobar. Dakhil al-hakibati kitabun artinya di dalam tas ada sebuah buku. Sahabat at-tadrib ala tarkib, kita simpulkan bahwa jumlah ismiyah terdiri dari al-mubtada plus al-khobar. Sedangkan pada bagian terakhir ini khobarnya adalah syibhul jumlah. Syibhul jumlah bisa terdiri dari harful jar plus al-majrur seperti al-kitabu fil hakibah dan fil hakibati kitabun, atau terdiri dari al-dzarfu plus al-mudhafu ilaih seperti al-kitabu dakhil al-hakibati dan dakhil al-hakibati kitabun. Pola jumlah ismiyah, khobarnya adalah syibhul jumlah terbuat dari harful jar plus al-majrur. Terdapat latihan di dalam buku mulai pada halaman 201 dan seterusnya. Kemudian pada halaman 278 dan seterusnya. Sedangkan jumlah ismiyah dengan khobarnya syibhul jumlah yang terdiri dari al-dzarfu plus al-mudhafu ilaih, terdapat latihan di dalam kitab At-Tadrib ala Tarkib pada halaman 239 dan seterusnya. Dan halaman 278 dan seterusnya. Pada halaman 201 sampai halaman 238 terdapat latihan pola jumlah ismiyah yang terdiri dari al-mubtada plus al-khobar, di mana khobarnya adalah syibhul jumlah yang terbuat dari huruf jar plus al-majrur. Pada halaman 201 terdapat contohnya. Al-kitabu fil hakibati. Al-kitabani fil hakibati. Al-kutubu fil hakibati. Al-kitabu, al-kitabani, al-kutubu. Ini semua adalah mubtada. Sementara khobarnya adalah fil hakibati yang terbuat dari huruf jar dan majrur. Pada baris kedua, mubtadanya adalah nakirah. Jadi wajib diakhirkan. Fil hakibati kitabun. Fil hakibati kitabani. Fil hakibati kutubun. Kitabun, kitabani, kutubun adalah mubtada yang diakhirkan. Sementara khobarnya yang terbuat dari huruf jar dan majrur, yaitu fil hakibati didepankan.
Pada baris ketiga, mubtadanya berubah menjadi ismu inna karena adanya inna. Ismu inna mansub, insyaallah nanti akan dibahas. Pada halaman 278 sampai 315, yaitu pola yang sama, jumlah ismiyah yang terbentuk dari al-mubtada plus al-khobar, di mana khobarnya adalah syibhul jumlah, baik terbuat dari huruf jar plus al-majrur atau terbuat dari dzaraf plus al-mudhaf ilaih. Hanya saja yang membedakan dengan halaman 201 sampai 238 atau halaman 239 sampai 277. Adapun di sini pada halaman 278 sampai 315, sahabat At-Tadrib ala Tarkib berlatih menambahkan sifat pada setiap jumlah dengan menerapkan metode Creed pada taksonomi Bloom. Adapun pada halaman 239 sampai 277 sama seperti halaman 201 sampai 238. Hanya saja yang membedakan adalah khobarnya yang terbuat dari syibhul jumlah yang terbentuk dari dzaraf dan al-mudhaf ilaih. At-tabibu dakhilal ghurfati. At-tabibani dakhilal ghurfati. Al-attibba'u dakhilal ghurfati. Kemudian di baris berikutnya, dakhilal ghurfati tabibun. Dakhilal ghurfati tabibani. Dakhilal ghurfati atibba'u. Inna dakhilal ghurfati tabiban. Inna dakhilal ghurfati tabibaini. Inna dakhilal ghurfati atibba'a. Barakallahu fikum. Sampai jumpa di materi-materi kita berikutnya. Insya Allah kita akan bahas secara terperinci. Barakallahu fikum.